Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi ini, saya membahas film Ready Player One sebagai analogi kehidupan nyata sehari-hari. Nah, yang perlu saya tegaskan sejak awal, film ini bukan cerminan kebenaran, melainkan hanya media ilustrasi untuk membantu memahami perilaku manusia, khususnya dalam menghadapi teknologi, tujuan hidup, dan interaksi sosial di kehidupan modern. Nah, di slide pertama, yaitu dengan judul pembukaan film, Wade di Dunia Nyata. Nah, di sini tuh apa yang terjadi? Wade Watts hidup di lingkungan kumuh bernama The Stark pada tahun 2045, yang dimana dunia nyata digambarkan penuh keterbatasan, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Banyak orang memilih melarikan diri ke dunia virtual oasis. Nah, pada awal film ini, Whitewoods itu digambarkan hidup di lingkungan kumuh bernama Stark tadi. Nah, di kondisi ini tuh mencerminkan realitas sosial di mana tidak semua orang memiliki akses dan kesempatan yang sama. Nah, dalam kehidupan nyata, banyak individu hidup dalam keterbatasan sehingga mencari pelarian dari tekanan hidup sehari-hari. Nah, yang selanjutnya ada Wade login pertama kali ke Oasis. Nah, di sini tuh Wade memasuki Oasis menggunakan avatarnya yang bernama Parzival. Nah, di Oasis, setiap orang bisa menjadi siapa saja dan melupakan identitas aslinya. Siapa tokohnya? Watts atau Parzival tersendiri. Nah, di sini tuh, ketika Wade memasuki dunia virtual, tempat di mana identitas dapat disembunyikan dan realitas dapat dibentuk sesuai keinginan, hal ini tuh menyerupai kehidupan digital saat ini, yang dimana seperti sosial media atau game online, di mana seorang bisa menampilkan versi dirinya yang berbeda dari kehidupan nyata. Nah, yang selanjutnya adalah penjelasan tentang kompetisi Easter egg. Nah, yang terjadi di sini yaitu James Halliday menjelaskan bahwa ia meninggalkan Easter egg tersembunyi di Oasis. Siapapun yang menemukannya akan menguasai Oasis dan kekayaannya. Nah, kompetisi Easter egg ini menjadi pusat perhatian seluruh pengguna Oasis. Karena kenapa? Menjanjikan kekuasaan dan kekayaan. Yang dimana dalam kehidupan nyata, ini tuh serupa dengan bagaimana manusia berlomba mengejar tujuan seperti uang, jabatan, atau popularitas yang seringkali menjadi pusat orientasi hidup. Nah, selanjutnya adalah misi pertama, yaitu balapan. Nah, yang di sini tuh apa yang saja yang terjadi. Nah, balapan mematikan menjadi tantangan pertama, yang dimana banyak pemain gagal karena hanya mengandalkan kecepatan. Sementara White berhasil dengan berpikir berbeda. Nah, di sini tuh dalam misi balapan mayoritas pemain gagal karena mengikuti pola yang sama. Tetapi White berhasil karena berpikir berbeda. Ini tuh mencerminkan bahwa dalam kehidupan nyata, keberhasilan sering datang dari cara berpikir kritis dan tidak sekedar mengikuti arus. Nah, yang selanjutnya adalah pertemuan pertama White dengan Artemis. Nah, apa yang terjadi? White bertemu dengan Artemis dan mulai bekerja sama. Nah, hubungan mereka berkembang dari sekedar rekan menjadi kepercayaan. Nah, siapa tokohnya? Parzival sendiri, avatarnya White, dan Artemis. Nah, di sini tuh White dan Artemis tuh mulai membangun kerjasama yang dimana hubungan ini tuh menunjukkan pentingnya kepercayaan dan komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, relasi sosial yang sehat sering menjadi faktor penting dalam menjadi atau mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya ada White membeli peralatan haptik. White membeli peralatan haptik suite, treadmill omnidireksional, dan haptic gloves agar merasakan oasis secara lebih nyata. Nah, di sini tuh White membeli beberapa perangkat canggih agar bisa merasakan oasis secara lebih nyata. Ini tuh menggambarkan bagaimana manusia modern terus meningkatkan konsumsi teknologi demi kenyamanan dan kepuasan, bahkan beresiko menjadi ketergantungan. Nah, Wade mempelajari Holiday Journal. Wade mempelajari masa lalu Halliday dan menyadari bahwa memahami pencipta Oasis lebih penting daripada sekedar bermain game. Nah, di sini tuh tokohnya ada Wade Watts dan James Halliday, tetapi dengan bentuk visual. Nah, Wade tuh mulai memahami bahwa untuk menang, ia harus memahami cara berpikir pencipta Oasis, yang dimana bukan hanya menguasai teknis permainan, tetapi dalam kehidupan nyata memahami konteks, nilai, dan latar belakang suatu masalah seringkali lebih penting daripada sekadar bertindak cepat. Nah, begitu. Nah, selanjutnya, Wade dikenal oleh publik dan menjadi target LOL.
Nah, yang terjadi di sini tuh White menjadi famous atau terkenal dan mulai diburu oleh LOL yang ingin menguasai Oasis demi keuntungan bisnis. Nah, tokohnya tersendiri yaitu ada White Watts dan Nolan Sorrento. Nah, ketika White menjadi terkenal tuh, ia mulai menghadapi tekanan dan ancaman dari LOL. Jadi hal ini tuh mencerminkan realitas bahwa popularitas dan kesuksesan sering membawa risiko seperti eksploitasi, tekanan sosial, dan konflik kepentingan. Nah, Wade mengalami kehilangan atau peristiwa besar. Nah, di sini tuh apa yang sih yang terjadi dalam peristiwa besar ini? Nah, LOL menyerang dunia nyata, menyebabkan kematian orang terdekat Wade. Peristiwa ini menyadarkan bahwa Oasis tidak bebas dari konsekuensi nyata. Nah, Wade di sini tuh mengalami kehilangan besar lah akibat konflik yang melibatkan dunia nyata. Yang dimana peristiwa ini tuh menjadi titik balik kesadarannya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pengalaman kehilangan sering membuat seseorang mengevaluasi ulang prioritas hidupnya. Nah, di sini tuh selanjutnya eh, tim terbentuk High Five. Nah, di sini tuh apa yang aja yang terjadi? Nah, ada Wade, Atriwimis, Aech, Daito, dan So membentuk tim High Five untuk menghadapi LL bersama. Nah, di sini tuh uh, Wade tidak menghadapi tantangan sendirian, melainkan membentuk tim High Five. Ini tuh menunjukkan bahwa kerjasama, kepercayaan, dan solidaritas adalah kunci dalam menghadapi masalah kompleks di kehidupan nyata. Nah, terakhir selanjutnya adalah misi terakhir, adventure game atau konfrontasi. Nah, di sini tuh jadi apa yang terjadi, pertempuran besar terjadi antara High Five dan LOL, strategi dan kerjasama jadi penentu kemenangan. Nah, dalam misi terakhir ini terjadilah konflik besar antara kelompok yang mengejar keuntungan dan kelompok yang berpegang pada prinsip. Hal ini tuh mencerminkan juga pertarungan nilai yang sering terjadi di dunia nyata antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Nah, selanjutnya ada penemuan Easter egg yang di mana Boy itu berhasil menyelesaikan game terakhir dan menemukan Easter egg. Bukan karena ambisi, tetapi karena memahami nilai yang ditinggalkan Holiday. Nah, di sini tuh Boy itu berhasil mencapai tujuan akhirnya bukan karena ambisi yang berlebihan, tetapi karena memahami makna di balik permainan. Yang dimana korelasi dengan kehidupan nyata, yaitu pencapaian seringkali lebih bermakna ketika didasari pemahaman dan kesadaran, bukan sekedar hasil. Pada akhirnya, Wade lockout dan keputusan akhir, yang dimana Wade memutuskan menutup Oasis 2 hari dalam seminggu agar manusia kembali fokus pada kehidupan nyata. Nah, Wade itu memutuskan untuk membatasi penggunaan Oasis agar manusia itu kembali fokus pada kehidupan nyata, yang dimana keputusan ini tuh relevan dengan kondisi saat ini, di mana manusia perlu menyeimbangkan kehidupan digital dan kehidupan nyata. Kesimpulannya, pada film Ready Player One ini menunjukkan bagaimana teknologi dapat menjadi alat maupun pelarian bagi manusia. Nah, analogi cerita, film ini mengajak kita untuk merefleksikan cara kita menggunakan teknologi, menentukan tujuan hidup, dan membangun hubungan sosial. Nah, film ini pun tidak memberikan kebenaran mutlak, tapi membantu menggambarkan tantangan kehidupan modern yang kita hadapi sehari-hari. Sebagai penutup, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.